ada suatu permasalahan di masyarakat, orang mengejar atau mencari, ada nggak aturannya? Aturannya ada nggak? Selalu begitu. Apa yang terjadi? Terjadi kekosongan hukum. Oleh karena itu perkembangan hukum modern sudah mulai berubah, tidak seperti itu. Di beberapa instrumen pemerintah atau aparat penegak hukum sudah mulai banyak sekali pergeseran nilai. Ini saya pengantar dulu, saya sampaikan, saya buka wawasan. Saya ingat sekali Profesor ada Ahmad Semaji yang guru besar mengatakan bahwa hukum pidana itu jangan egois mempertahankan status quo. Kedepannya lagi harus melihat kepada misalkan asas manfaatnya, cost and benefitnya bagaimana. Sekarang gini, kita mengungkap suatu perkaranya kecil, sampai dengan negara mengeluarkan banyak uang, itu sudah menjadi pemikiran tidak harusnya seperti itu, sehingga dicarikan formula yang lain. Ini kaitannya dengan hukum acara pidana nanti ke depannya. Hukum pidana yang sekarang kita anut di Undang-Undang 881, kita masih menganut itu. Undang-Undang 881 tentang KUHP. Undang-Undang 881 tentang Kitab Hukum, Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi gini, dalam pidana itu kan ada dua. Satu, pidana dalam pengertian material dan dalam pengertian formil. Material itu ada aturan yang di sana yang isinya ada ancaman hukumannya. Itulah yang namanya KUHP. Itu pidana materialnya. Pidana formil itu berkaitan dengan beracara dari mulai proses awal, laporan, penyelidikan, penyidik, sampai dengan di persidangan, sampai dengan upaya hukum. Itu semua formil beracara. Jadi kita harus tahu batasan dulu. Untuk dengan sistem hukum di Indonesia sebetulnya tidak terlalu susah untuk memahami hukum. Kita ingin tahu tentang hukum beracara, kuasai saja hukum acara, hukum di dalam KUHP, hukum beracara. Kita ingin tahu tentang hukum material di kita, kuasai saja KUHP. Kalau sekarang dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023, ini KUHP nasional, itu banyak sekali perombakan. Nah, untuk kedepannya ini nanti ditinggalkan KUHP ini, mungkin nanti 2 tahun ke depan itu yang kita pakai adalah permasalahan yang sekarang. KUHP-nya masih belum ada yang baru, jadi masih akhirnya mencari-cari. Saya sudah bisa bayangkan, ada beberapa saya sudah baca, beberapa asas-asas hukum itu sudah banyak perubahan. Banyak sekali dah. Memang betul itu KUHP nasional. Misalkan diantaranya mengakomodir hukum adat. Kalau kita bicarakan ini mungkin bisa jadi debatable lah gitu, yang masing-masing punya pendapat. Saya juga kadang-kadang punya pendapat kalau manakala nanti hukum adat sudah mulai ditumbuh-tumbuhkan lagi. Padahal dulu itu kita kenapa ada KUHP itu dalam pengertian untuk unifikasi hukum supaya yang lain itu bisa satu. Sekarang dibuka lagi keran tentang hukum adat. Ada hukum adat pidana misalkan di beberapa, ini pemikiran saya di beberapa tempat misalkan suatu perbuatan ini harus dihukumnya, misalkan orang membunuh dibunuh lagi.
diterapkan permukaan adat, apa yang terjadi? Ada lagi masyarakat adat di sana, masyarakat di sini mengatakan nanti ini adat kami di sini, di sana lagi adat kami di sini, itu diakui semua hukum adat, apa yang terjadi? Itu mungkin ada formulasi-formulasi yang nanti sedang difikirkan berkaitan dengan hukum acara. Kembali lagi tadi, hukum acara formal, material, tawabi. Nggak susah, kuasai formal, kuasai hukum acaranya. Materi kuasai KUHP-nya. Di KUHP pun di sana ada pendidikan tentang pelajaran tentang asas-asas hukum atau tentang prinsip-prinsip hukum. Misalkan KUHP kita pasal 1 sampai dengan 103 itu ketentuan umum. Kalau kita ingin tahu tentang KUHP, hukum material kita kuasai itu. Di sana ada asas-asas hukum. Semua ajaran-ajaran hukum ada di sana, pasal 1 sampai 103. Dari mulai ajas-ajas tentang misalkan ajas berlaku undang-undang, misalkan kaitan dengan teori ajas nulum delictum sinapula legi bonali, itu pasal 1 dalam KUHP ada di sana. Kemudian pasal tentang kalau perbuatannya, pasal tentang pembarengan seperti learning, pasal 55-nya ayat 1. Ajaran di dalam teorinya learning. Ada lagi pasal 64 tentang konkursus pasal 64 ada di dalam satu di dalam KUHP. Nah ini saya kasih gambaran bagaimana kita melihat atau kita cerdas untuk belajar sehingga kita mudah untuk memahami. Saya keluar begini aja, saya sampaikan mungkin ini berdasarkan saya sudah sekian lama saya bergelut di bidang ini, sehingga apa yang saya sampaikan termasuk hal yang memang itu pengalaman dan sudah menjadi hasil akhir dari pemikiran-pemikiran saya. Tadi kuasai ketentuan umumnya, ajas-ajasnya, karena itu yang akan mendasari di dalam proses kita selanjutnya. Sama itu dalam tugas kami, satu di kejaksaan atau di kepolisian atau di kehakiman. Kalau kita tidak menguasai tentang ajas-ajas hukum, apa yang akan terjadi? Di dalam hukum ada yang disebut dengan karena kita ini kaitannya sama hukum acara pidana, itu berkaitan dengan pidana. Berkaitan dengan masalah pidana kita tahu yang namanya actus reus mens rea. Seseorang dikatakan bersalah manakala dia itu harus ada actus reus mens rea. Ada niat jahat, tidak baik bertentangan dengan undang-undang, kemudian diwujudkan keluar, sehingga banyak kita mengenal harus ada mens rea-nya. Sekarang pertanyaannya, para praktisi hukum tidak mengenal itu atau tidak mengetahui tentang mens rea, apa yang terjadi? Ini forum ini adalah forum kuliah, sehingga kita bisa menyampaikan pendapat-pendapat dan ini dijamin oleh undang-undang. Contoh, sesuatu perbuatan-perbuatan yang akhirnya tidak sesuai dengan hukum dan perkembangan hukum, kemudian viral, apa yang terjadi? Gejolak dan pasti dibully. Contoh, di NTB, maaf dikata teman-teman penyidik waktu kejadian mana? Waktu kejadian ada begal yang begal kemudian di Lombok Tengah. Nalar kita berjalan, hukum berjalan, nurani juga berjalan. Orang membawa motor, kemudian dicegat sama begal 2 motor, terjadi berantem, mereka mempertahankan diri, kemudian yang membegalnya itu mati 2 plus 1 gitu kan, mati.
Di mana akal kita mengatakan bahwa yang dibegal itu dijadikan tersangka? Gitu. Pemahaman terhadap actus reus mens rea itu dalam pidana. Saya singgung sedikit tentang pidananya. Kalau itu tidak paham tentang actus mens rea, jadi aparat atau jadi praktisi hukum itu berat sekali, apalagi para penegak hukum seperti kami. Actus mens rea, pengalaman saya, ada ceruk parkir di pinggir jalan, tiba-tiba ada motor nabrak dari belakang. Bagaimana bisa sisi supir truk yang di pinggir jalan dijadikan tersangka? Dan itu ada. Kebetulan saya jaksanya, saya teliti di mana letak kesalahannya. Itu kita pemahaman terhadap actus mens rea, perbuatan niat yang kemudian diwujudkan keluar. Kemudian yang terakhir di lingkungan kami pernah ada kasus yang di Tangerang. Ada kasus tentang Tangerang. Kemudian itu sampai dengan akhirnya oleh Jaksa Agung diputus bebas. Seorang ibu-ibu dia mengingatkan si suaminya sering datang ke rumah, mabuk-mabukan, sering ada KDRT segala macam, ya kemudian ditetapkan jadi tersangka. Hal seperti itu berkaitan dengan actus reus mens rea. Bagaimana para praktisi hukum melihat bahwa betul-betul ada kesalahan atau tidak. Sedikit tentang hukum pidana material seperti itu. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, berkaitan dengan formal itu akan berpengaruh. Kenapa? Karena itu akan berproses di pengadilan, akan berproses terhadap hukum material tadi yang diatur dalam pidana material. Itu dalam proses beracaranya, itulah yang disebut hukum acara pidana. Seperti contoh tadi, orang yang seperti kejadian itu kemudian ditempatkan dari tersangka, ada beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat. Tindakan pertama jelas adalah pemeriksaan, pemanggilan terhadap sesuai dengan pasal 19 itu setiap kejahatan itu bisa dilakukan, setiap tindak pidana bisa dilakukan penangkapan. Kalau pelanggaran bukan ditangkap kecuali setelah 2 kali dipanggil secara layak, tidak memberikan keterangan yang baik, yang benar sesuai kenyataannya, itu bisa ditangkap atau dijemput paksa. Baca di dalam pasal 19 KUHP. Kemudian konsekuensi dari adanya perbuatan pidana tadi setelah dilakukan penangkapan, ada beberapa hak-hak yang dilakukan yang harus dipegang oleh para praktisi atau para penegak hukum. Hak daripada orang yang diperiksa. Kenapa? Latar belakang terbitnya atau latar belakang, salah satu latar belakang sehingga diundangkannya KUHP pengganti dari HIR dulu, itu adalah kita mengedepankan terhadap hak asasi manusia. Kita penghargaan terhadap tersangka, ini juga orang yang harus kita perhatikan hak asasinya. Itu latar belakangnya. Sehingga karena itu awal-awal kita merupakan produk nasional yang katanya produk luar biasa,
justru malah lebih banyak berpihak kepada pemenuhan HAM-nya dari para tersangka. KUHP itu lebih banyak ke sana. Akhirnya kita berhati-hati dan memang kita tidak boleh. Setiap undang-undang wajib orang itu untuk melaksanakan dan mentaatinya, apalagi berkaitan penegak hukum. Dan terus terang aja di KUHP itu minim sekali perlindungan terhadap korban. Nah inilah yang sekarang sedang mulai lagi nanti digodok. Pemenuhan terhadap korban miris sekali. Perlindungan terhadap korban diantaranya adalah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 27 sebagai pelaksana dari Undang-Undang 881, ganti kerugian orang salah, misalkan salah atau malah kita justisi atau kita ada kesalahan di dalam menetapkan atau kesalahan atau error dalam mengungkap suatu kasus kemudian kita digugat atau ada kesalahan-kesalahan dalam aparat ini, untuk ganti rugi aja itu 2,5 juta. Ada kasus handphone Karta dulu melakukan pembunuhan, dia sudah menjalani sampai bertahun-tahun, ternyata diketahui dulu ada misalkan ternyata bukan dia pelakunya sementara sudah bertahun-tahun. Perlindungannya dia sudah di kemerdekaannya itu sekarang sudah mulai digodok, sudah mulai ditinggalkan. Terus sekalian, kembali lagi tadi. Setelah ada suatu tindak pidana, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dimana perbuatan dilanggar, aturan yang dilanggar dan di sana ada ancaman pidananya. Itu ada aturan yang dilanggar, ada ancaman hukumnya. Itu pidana. Proses selanjutnya setelah dilakukan penangkapan, pemeriksaan, ada hak daripada tersangka atau terduga, diantaranya harus segera dia diperiksa. Periksa panggil. Setelah dipanggil nggak datang, 2 kali dia dipanggil paksa. Nggak boleh. Segera hak daripada tersangka dan tersangka dilakukan pemeriksaan. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dia berhak untuk segera diserahkan berkasnya ke penuntut umum. Dari penuntut umum juga punya kewajiban untuk memenuhi hak-hak daripada tersangka untuk segera disidangkan. Kalau tidak seperti itu, kita sudah melanggar selain undang-undang hukum acara juga kita sudah melanggar hak asasi sesuai dengan undang-undang hukum acara hukum hak asasi manusia, Undang-Undang 39 tahun 99. Baca itu, kuasai itu. Hak-hak yang memang sudah berdasarkan undang-undang, kemudian juga berdasarkan ratifikasi dari hukum internasional, itu kuasai Undang-Undang 39 sehingga kita tahu haknya bagaimana. Tahun 99. Kalau salah nanti di hukum hak asasi manusia. Bapak sekalian, kemudian proses selanjutnya kembali lagi tadi berkaitan dengan HAM, berkaitan dengan tadi manakala kita tidak tahu tentang akte search menseria tadi. Konsekuensinya dalam proses hukum beracara ini tadi itu ada beberapa hal, dan ini rangkaian terus ini mulai pasal 19 KUHP yang tadi mulai dilakukan penangkapan, kemudian pasal 20 berkaitan dengan penahanan, pasal 20 KUHP penyidik berhak menahan, penuntut umum berhak untuk menahan, kemudian hakim juga berhak untuk menahan. Kembali lagi kalau misalkan tadi akte seterusnya nggak benar atau salah, apa yang terjadi?
orang sudah ditahan. Itulah yang akhirnya sering banyak terjadi di masyarakat, pertanyaan dan malah terjadi banyak gejolak. Bapak sekalian, dalam proses hukum acara ini kita kaitan sama penahanan. Diatur pasal dari mulai pasal 20 sampai dengan pasal 29, itu yang penting di KUHP itu. Pasal 21 diantaranya penyidik, penuntut umum, hakim punya hak untuk melakukan penahanan. Pasal 20 kewenangan masing-masing, penyidik, penuntut umum, hakim itu bisa melakukan penahanan. Pasal 21-nya berkaitan dengan beberapa alasan penahanan diantaranya. Alasan formilnya, alasan suka banyak memberikan penjelasan aparat penegak hukum apa yang menjadikan alasan dilakukan penahanan. Ada dua hal, alasan yang sifatnya objektif dan alasan yang sifatnya subjektif. Alasan yang sifatnya objektif adalah alasan di mana perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang memang bisa ditahan sesuai dengan hukum acara pidana itu. Itu diatur di dalam pasal 21 ayat 4 KUHP. Pasal 21 ayat 4 huruf A itu menyebutkan ancaman yang bisa ditahan diantaranya adalah ancaman hukumnya yang di atas 5 tahun. Yang B-nya itu ada beberapa pasal-pasal yang walaupun ancaman hukumannya di bawah 5 tahun tetapi bisa dilakukan penahanan. Apa itu penahanan? Adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menempatkan seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana dengan berdasarkan alat bukti yang cukup. Alat bukti yang cukup di mana? Alat buktinya ada minimal 2 alat bukti yang cukup. Sehingga ini manakala kita beranggapan bahwa ini tidak cukup 2 alat bukti yang cukup, para pihak merasa keberatan terhadap apa yang dilakukan para penegak hukum, dilakukanlah yang namanya pra-peradilan. Hakim menguji apakah benar ini tindakan para penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Kenapa? Karena harus 2 alat bukti. Sehingga proses pra-peradilan. Dalam perkembangan sekarang tidak bisa kita mengotot-ngototan kita merasa benar, tidak bisa. Tidak ada ya sekarang. Semuanya sama. Ayo kita uji di pengadilan. Jadi hal-hal seperti itu bukan buat kami sebagai aparat penegak hukum pun bukan hal yang tabu untuk kita. Kalau misalkan aparat penegak hukum tabu atau misalkan merasa keberatan apalagi marah terhadap respon seperti itu, nggak ngikutin perkembangan zaman, hukum perkembangan. Kita semua terbuka. Kami aparat penegak hukum pun tidak boleh melakukan perbuatan yang melanggar hukum, apalagi bertentangan dengan hukum. Tidak ada. Ayo kita uji persidangan. Hal yang biasa kok. Sudah dibiasakan, harus dibiasakan bahwa hal-hal seperti itu adalah hal yang biasa. Sama seperti terhadap penegakan hukum. Melakukan penyelidikan, ternyata tidak cukup bukti. Terus hentikan. Kenapa? KUHP juga mengatur. Kenapa mesti kita merasa tabu untuk dihentikan penyidikan manakala tidak cukup bukti? Sehingga ada gium di dalam hukum pidana itu. Lebih baik kita menghukum 1000 orang yang bersalah daripada apa? Satu orang yang tidak bersalah. Artinya betul-betul kita kehati-hatian itu dalam penegakan hukum. Bapak-Ibu sekalian, ada sesi ini nanti kita interaksi. Oh iya, ya. Soalnya kalau proses hukum acara memang seperti ini harus bertahap, dan itu memang harus sistematis bertahap. Tadi sudah melakukan penangkapan,
kemudian ada penahanan. Penahanan seperti saya sampaikan tadi, ketentuan mulai dari pasal 20 sampai dengan 29. Secara garis besarnya, taruhlah misalkan seseorang mau terpidana sudah dia mempunyai memenuhi dua alat bukti. Dua alat bukti sesuai dengan pasal 84 itu alat-alat bukti sesuai dengan pasal 84 diantaranya keterangan saksi, surat, ahli, ya, petunjuk, sama keterangan tersangka. Kalau dulu di KUHP, dulu di HR, itu yang pertama itu adalah pengakuan tersangka. Jadi tersangka itu dulu sehingga banyak sekali ada cerita-ceritanya sampai dengan banyak penyiksaan segala macam. Karena untuk dapatkan alat bukti itu pengakuan tersangka itu ini. Sekarang pengakuan tersangka pasal 184 itu di urutan terakhir. Hukum juga mengatur, dia nggak mengaku juga silakan saja. Dia punya hak untuk tidak mengaku, itu hak dia nggak mengaku. Kewajiban aparat penegak hukum untuk membuktikan dua alat bukti itu harus ada. Kembali lagi ke belakang, seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka harus memenuhi minimal dua alat bukti sehingga ditetapkan tersangka. Selesai tersangka. Proses selanjutnya adalah dilakukan pemeriksaan cepat hak dia. Setelah pemeriksaan ada beberapa tindakan yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penahanan adalah menempatkan seseorang tersangka yang telah memenuhi cukup alat bukti sehingga tersangka dalam suatu tempat. Bisa di rutan, bisa di lapas. Penahanan ada 3 macam. Satu, penahanan rutan, penahanan rumah, penahanan kota, dan penahanan rumah. Ini kenapa perlu juga kita harus pegang, kenapa manakala ini tidak seperti itu akan berakibat proses itu batal demi hukum atau kita melewati saja. Menangkap itu 1 kali 24 jam, kecuali yang teroris, kecuali yang Undang-Undang 3599 narkotika yang dilakukan oleh BNN itu masih 1, kemudian bisa diperpanjang sampai dengan 3 hari masa penangkapan awal ya. Orang melakukan tindak pidana ditangkap itu kalau sesuai dengan perkara biasa itu cuma 1 hari, besoknya itu dia harus ditetapkan, kemudian apakah statusnya masih tetap penangkapan itu atau sudah ditahan. Polisi penyidik mempunyai kewenangan melakukan penahanan itu selama 20 hari. Itu berdasarkan dimulai setelah adanya surat dimulainya penyidikan, surat perintah penyidikan. Beberapa tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik diantaranya adalah melakukan penahanan, penggeledahan, penyitaan. Ini konstruksinya seperti itu. Saya mau tanya, apa terlalu cepat saya memberikan ini? Enggak. Ya. Saya ingin menyampaikan ini sistematis, manakala nanti ada kaitan ke belakang nanti saya jelaskan juga. Cuma memang perlu sistematis gitu. Terus sekalian, 20 hari penyidik melakukan penahanan. Lewat dari 20 hari itu sudah nggak benar dengan hukum, bisa dituntut juga, bisa kita peradilankan juga. Manakala selama 20 hari itu penyidikan masih belum selesai, undang-undang mengatur di pasal itu juga bisa diperpanjang permintaan perpanjangan penahanan kepada penuntut umum itu selama 40 hari.
Berarti penyidikan suatu tindak pidana itu penyidik Kepolisian Republik Indonesia mempunyai kewenangan melakukan penahanan selama 60 hari. Tetapi sesuai dengan pasal 29, ada perkara-perkara yang memang susah atau belum selesai selama 60 hari itu. Misalkan perkara yang diancam hukumannya di atas 6 tahun, di atas 9 tahun. Kemudian orangnya sakit, alasan-alasan yang pasal 29 sakit atau alasan tertentu, akhirnya nggak selesai penyidikan itu, bisa diperpanjang pertama 30 hari, bisa diperpanjang kedua selama 30 hari, selesai 60 hari tambah dengan 30 hari pengecualian. Selama 60 hari itu sudah harus selesai, sudah harus diserahkan kepada kejaksaan, kepada jaksa peneliti. Sejak awal dari penyidikan, surat perintah penyidikan itu sudah harus diberitahukan kepada kejaksaan penuntut sebagai penuntut. Undang-undang kejaksaan sekarang Undang-Undang Nomor 11 2021 pengganti dari Undang-Undang 16 2004. Satu-satunya lembaga penegak hukum yang mempunyai hak untuk melakukan penuntutan perkara pidana itu hanya jaksa, hanya kejaksaan, tidak ada yang lain. Di dalam praktek, di dalam doktrin pengetahuan hukum, jaksa lah yang menentukan perkara itu bisa atau tidaknya diajukan ke pengadilan. Pasal 138, 139, 140 KUHP. Jadi walaupun berkas perkara itu sudah dari prosesnya sudah selesai gitu ya, itu kejaksaan melihat lagi apakah ini perkara dinilai lagi bisa atau tidaknya. Itu pasal 139-nya. 140 ayat 2-nya diantaranya jaksa juga punya kewenangan untuk melakukan penghentian pun punya kewenangan. Artinya jaksa lah yang namanya memiliki ajas dominis litis, pemilik perkara, bisa atau perkaranya tidak pengadilan. Kembali lagi tadi, tangkap, tahan 20 hari sampai 20 hari, SPDP diserahkan kepada penyidik kejaksaan. Artinya jaksa sudah dari awal tahu ada informasi bahwa ada penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, sehingga jaksa ditunjuklah jaksa yang nantinya akan memeriksa berkas perkara, namanya jaksa peneliti. Di dalam administrasi kami itu namanya jaksa peneliti dengan form P16. Ditunjuklah dengan kewajiban mengikuti perkembangan penyidikan. Sejak itu penyidik idealnya selalu komunikasi itu dengan jaksa peneliti. Kami sedang melakukan penyidikan, sehingga diharapkan sebetulnya tidak ada monopoli perkara yang kadang-kadang sering kita dengar. Mesti selesai 1000 kali berubah. Itu perkembangan sekarang sudah mulai. Tidak ada lagi petunjuk hanya 1 kali. Jadi dari awal diberitahukan. Yang terbaru adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa, nanti dilihat di literatur aja, artinya bahwa penyidikan bisa diterima oleh penuntut umum itu tidak boleh lebih, administrasinya tidak boleh lebih dari 7 hari. Itu sudah harus disampaikan. Manakala lebih dari 7 hari, kami di kejaksaan punya hak untuk mengembalikan. Kenapa hal ini dilakukan? Ini sebagai motivasi bahwa kesungguhan melakukan penyidikan, kesungguhan kita aparat penegak hukum terhadap
terhadap hak kepentingan daripada siapapun yang disangka. Ya, sebagai ilustrasi saja, tindak pidana ini nanti kedepannya kesana hukum acaranya. Tindak pidana pemilu saja sekarang prosesnya begitu cepat, nyatanya bisa kok. Kenapa perkara-perkara yang lain sampai dengan berbulan-bulan orang lain? Penyidikan perkara lidik yang pertama perkara pemilu itu sesuai dengan Undang-Undang 717, 14 hari penyelidikan, 14 hari penyidikan, 7 hari itu sampai dengan penuntutan, sampai dengan putusan, 7 hari juga sampai dengan sidang. Begitu cepatnya, dan itu bisa. Kenapa mesti itu yang berlama-lama orang ditahan? Satu hal yang dipentingkan adalah orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, siapapun orangnya, dia harus mendapatkan hak untuk adanya kepastian tentang hukumnya. Orientasi harus ke sana. Ya ibarat inilah, kita bekerja, ngapain kita ditunda-tunda segala macam, banyak pekerjaan yang masih menunggu gitu kan gitu ya. Karena kita masih belum ada pekerjaan yang lain. Dalam memanage suatu instrumen penegakan hukum, beberapa contoh ini, dan itulah yang menjadikan pembahasan yang KUHP yang akan datang. Atau ini sekali juga saya sampaikan, karena saya selaku Aspido, saya selaku pengendali perkara yang ada di NTB ini, dan kejaksaan sebagai nominalitis, ada yang namanya instrumen peraturan kami peraturan 15 tahun 2020 tentang restoratif justice, penyelesaian dengan pendekatan restoratif justice. Dasar 139, KUHP 140, jaksa yang menentukan. Kemudian kita ngikutin perkembangan hukum modern, kita perhitungkan berkaitan dengan asas manfaat, kita hitungkan dengan cost and benefitnya, keuntungannya. Kemudian juga keinginan respon dari masyarakat, dan ternyata hasil penelitian. Jadi kami membuat pedoman atau misalkan peraturan 15 2020 tentang penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif itu tidak sembarang melakukan kajian. Ternyata orang-orang ini di dalamnya juga yang sudah mereka diputus segala macam, atau korban-korban juga, mereka banyak juga menyayangkan, ya sebetulnya saya nggak begitu lah sampai orang itu, sampai si tersangka itu sampai dengan dihukum begitu lama, nggak juga, saya sudah bisa memanfaatkan. Kembali lagi tadi, manakala orang ada satu perbuatan pidana di suatu masyarakat, itu terjadi ketimpangan. Kita bicara filsafat. Manakala sudah kembali lagi normal pada keadaannya, inilah yang dikehendaki oleh hukum. Jangan akibatnya begini terus, walaupun sudah dihukum tapi begini terus. Artinya tujuan hukum tidak tercapai. Beberapa kasus yang diirjikan oleh kami adalah kasus-kasus tertentu yang bukan kasus-kasus yang ada beberapa kriteria yang tidak sembarangan. Maksud saya kembangkan, saya buka wawasan, inilah perkembangan hukum di Indonesia, di kita sekarang ini. Jadi semuanya nanti mungkin terus berkembang, dan kita harus terus belajar. Kembali lagi tadi, setelah ditahan 40 hari, 60 hari pengajuan diserahkan ke kami, kemudian dari awal sudah serahkan ke kami minimal 7 hari, maksimal 7 hari kami sudah tahu. Berkas perkara itu setelah selesai diserahkanlah kepada penuntut umum untuk diteliti apakah ini memenuhi formil atau tidak. Bapak sekalian, dalam pembahasan ini formil atau memenuhi perbuatan material itu berkaitan dengan yang tadi, bagaimana kemampuan jaksa untuk meneliti berkas perkara ini, baik formil maupun materi.
Kalau formil mudah, tapi yang material, apakah betul-betul orang ini yang disangkakan dengan alat dua bukti yang cukup ini, apakah ini semua unsur-unsur yang disangkakannya terpenuhi atau tidak dengan berdasarkan alat bukti yang tadi. Jadi konstruksinya harus begitu. Seorang penegak hukum tidak bisa, saya tidak bisa sembarangan periksa berkas perkara. Memenuhi unsur enggak? Belum lagi nanti dibalikan kepada hati nurani. Contoh yang tadi, yang saya sebutkan dari awal, ada kasus yang di Tangerang itu, yang akhirnya oleh Jaksa Agung dihukum hukuman percobaan. Seorang, bagaimana mungkin seorang istri dia ditetapkan sebagai tersangka, si suami datang ke situ, mabuk-mabukan, sering KDRT segala macam, kemudian yang jadi tersangka justru malah si istrinya. Tapi itu kejadian berkas itu sampai terus dari penyidikan sampai ke kejaksaan sampai ke pengadilan. Berarti ada yang salah. Ada beberapa oknum-oknum yang sehingga ini sampai dengan ke pengadilan. Ada yang salah. Yang seperti itu kita biarkan, sudah tidak jadi zaman. Rame viral, habis, ya kan? Habis kita. Misalnya, banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Saya di kejaksaan mungkin sudah 36 tahun. Saya jadi jaksa mungkin sejak tahun 94 saya sudah jadi jaksa. Saya sudah ke Irian, saya sudah ke Sulawesi, saya sudah keliling Indonesia. Banyak kasus-kasus yang manakala aparat penegak hukum tidak memiliki integritas, tidak memiliki intelektual, tidak memiliki apa yang akan terjadi, bagaimana hukum ini. Belum lagi kita diminta pertanggungjawabannya nanti, coba. Itu yang paling ngeri. Saya dari Serang, saya dari Banten. Banyak sekali orang sana yang jarang menjadi jaksa, jadi hakim itu jarang. Kenapa ke sana? Karena dulu dijejalinya oleh orang-orang tua dulu itu, orang-orang tua saya itu, kalau itu calon neraka begitu, ke sana, bener. Jadi sedikit sekali ke sana. Tapi orang tua saya mudah-mudahan yang terbaik, bisa yang terbaik, bisa yang lebih baik, bisa dari yang lain, terbentuklah seperti ini. Karena betul sekali, kalau tidak ada sedikit ini, katanya kalau sekali apa berlaku si hakim itu kaki yang satu di neraka, katanya gitu ya. Apa ada seperti itu kan? Ada haji, ya kan? Karena betul-betul. Tetapi jangan sampai juga ada di dalam keutamaan diantaranya juga seorang utama juga kata Nabi juga katanya, yaitu pemimpin yang adil, hakim yang adil. Nah, itu kan juga. Jadi ada juga yang ini juga. Atau misalkan hakim memutus saja yang salah saja, dia sudah dapat satu pahala. Kata begitu kata Ustaz kita yang saya pernah dengar. Artinya kita itu suatu bentuk motivasi dimanapun kita bekerja, sepanjang kita itu benar sesuai dengan aturan, kita berintegritas, kita tidak melanggar aturan itu sendiri, insya Allah kita akan selamat. Bapak sekalian, tanya jawab mungkin Pak. Oke. Nah, saya terus aja, saya senang untuk berbicara seperti ini. Dan ini juga saya khawatir nanti kalau saya punya sedikit pengetahuan kemudian saya enggak ini, dan nanti saya ditanya juga apa. Kita sampai putusan. Itu nanti. Di persidangan ini. Persidangan Ya, lanjut. 20 itu penyidikan tambah 60, 40 jadi 60. Itu hak daripada penyidik. Kalau tidak selesai dalam jangka waktu itu dan berkas perkara itu masih belum selesai dan belum dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, harus demi hukum keluar. Tidak boleh tidak. SP3 berarti. Belum.
20, 40 jadi 60. Itu penyidikan harus selesai, kecuali perkara-perkara tertentu yang bisa dimohonkan Di tingkat kepolisian. ya di tingkat penyidikan. Penyidikan kepolisian. Ya, penyidik. Penyidik. Penyidik itu ada beberapa penyidik. Penyidik yang utama diantaranya penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Ada penyidik PPNS. Ada penyidik termasuk PPNS juga, penyidik pajak. Ada penyidik perwira TNI Angkatan Laut. Jadi penyidik itu tidak satu, bukan dari kepolisian. Maksud saya akumulatifnya, apakah antara penyidik di kepolisian begitu dilakukan wilayah penyidikan, akumulatifnya dengan kejaksaan maksud saya itu 60 hari itu kedua-duanya atau Enggak. di Jadi, saya lanjutkan dulu ya. Nanti akan kebaca, nanti akan kewenangan. Jadi bahasanya penyidik berwenang untuk melakukan penahanan. Baca di pasal 20. Pasal 20 berapa? 21 apa 20? 23? 29. Bukan, 29 itu pengecualian. 21. Penyidik punya hak kewenangan untuk melakukan penahanan selama 20 hari, kemudian diperpanjang itu 40 hari. Itu kewenangan penuh daripada penyidik. Perpanjangan itu dimintakan kepada kejaksaan. Jadi pada prinsipnya kewenangan kejaksaan itu diantaranya sejak dari penyidikan pun sudah terlibat. Diantaranya terlibat melakukan perpanjangan penahanan, terlibat dalam mengikuti perkembangan penyidikan karena SPDP surat pemberitahuan penyidikan sudah harus diberitahukan kepada jaksa. 20-40 hari. Tidak selesai dalam jangka waktu 2 bulan itu harus keluar demi hukum. Oke? Nah, keluar demi hukum bukan berarti perkaranya berhenti. Jadi itu bukan ada kaitannya dengan SP3. Perkara tetap jalan. Ini hanya proses penahanan. Penahanan itu adalah salah satu kegiatan atau salah satu bentuk kegiatan dilakukan oleh penyidik atau dalam penyidikan. Penyidikan adalah suatu rangkaian kegiatan penyidik untuk mengungkap suatu perkara pidana sehingga ditemukannya tersangka. Itu penyidikan. Oke? Kepenahanan lagi. Berapa 20, 40. Berkas perkara selesai. Taruhlah selesai. Lengkap. Oleh kejaksaan atau belum lengkap dulu, serahkan kepada kejaksaan. Diteliti oleh jaksa peneliti yang tadi P16. Kata jaksa, oh ini masih belum lengkap ini, dikembalikanlah oleh jaksa selama kewenangan selama 14 hari. Jadi 7 hari sejak berkas perkara diterima oleh jaksa, jaksa harus bisa menentukan sikap apakah perkara ini bisa atau tidak, lengkap atau belum lengkap. 14 hari. Kembali, kalau misalkan belum lengkap, dikembalikan. Dikembalikan kewajiban kepada penyidik untuk memenuhi semua petunjuk yang ada yang sudah diberikan oleh jaksa peneliti terhadap penyidik. Manakala jaksa ini disebutkan pasal berapa? 110. Jaksa setelah menerima begitu kemudian 14 hari misalkan jaksa masih belum bisa menentukan sikap, penyidik punya kewenangan untuk menentukan bahwa berkas perkara saya itu sudah 14 hari loh, berarti sudah lengkap dong. Itu kewenangan penyidik ya. Oke, udah gitu taruhlah tidak belum lengkap kemudian dilengkapi oleh penyidik selama 14 hari. Dalam perkembangan praktek tidak sesaklek itu. Disinilah yang namanya ada instrumen-instrumen bagaimana caranya kita kesatuan pemikiran dalam rangka mengungkap perkara, adanya koordinasi. Jadi begini konsepnya. Ini bahasa saya yang saya ini kan.
jaksa itu punya kewenangan atau punya harus mempunyai pemikiran bagaimana caranya case building, membangun suatu kasus sehingga kasus konstruksinya itu sesuai dengan hukum, memenuhi unsur-unsur. Oleh karena itu bekas perkara yang masuk ke kejaksaan itu diteliti. Nah kemudian dilakukan petunjuk itu dalam pengertian dalam bentuk untuk menyempurnakan apa kekurangannya, bukan sebaliknya, bukan apalagi misalkan mematahkan atau nggak boleh. Apalagi di sana ada perbuatan yang sifat-sifatnya misalkan ada kepentingan atau ada pelanggaran kewenangan. Misalkan begini, di sini perlunya integritas dari seorang jaksa. Ada kasus narkoba, udah kenyang yang begitu-gitu saya itu. Saya selaku pengendali perkara saya tahu yang begitu-gitu. Perkara saya baca berkasnya, tiba-tiba muncul ada pasal yang lain itu, pasal 127 atau pasal 131. Pasal 127 itu pasal pemakai. Pasal 131 itu pasal orang nggak melaporkan gitu. Dia masukkan, itu pasti saya coret itu setelah saya ini. Apa ini? Nyatanya tadi orang itu pasal 114 atau 112 tindak pidana narkotika, pemakai atau dia membawa atau dengan yang pasal 112-nya. Saya nggak akan kasih 127. Kalau memang 127 memang dia itu end user, pemakai terakhir, dia hanya pakai saja, dia harus bisa dikategorikan ada 3 hal. Dia pecandu, dia penyalahguna, atau dia korban. Kalau memang seperti ini, dia korban atau pecandu, memang bukan ke penjara, tetapi dia harus diobati. Tetapi ini harus dilakukan assessment. Ada bagiannya. Jadi saya sebetulnya sebagai pengendali perkara, kalau enggak teliti-teliti baca berkas itu. Oke, setelah di ini 14 hari nggak lengkap, harus kembali kan. 14 hari jaksa tidak dianggap lengkap. Kemudian setelah itu dilampahkanlah tahap kedua. Yang pertama tadi tahap pertama itu hanya berkasnya saja oleh jaksa peneliti. Setelah dinyatakan lengkap, kemudian diserahkanlah tersangka dan barang buktinya ke penuntut umum. Itu namanya penyerahan tahap kedua. Bapak sekalian, penyerahan tahap kedua ini kemudian ada sama seperti penyidikan tadi, punya kewenangan penuntut umum melakukan penahanan. Penahanan dilakukan penuntut umum itu paling lama 20 hari. 20 hari. Kemudian 20 hari ini masih belum selesai. Nah, selama 20 hari penahanan itu ada beberapa langkah yang dilakukan oleh penuntut umum, persiapan. Di antaranya persiapan pelimpahan, kemudian dimatangkan tentang surat dakwaan. Surat dakwaan hanya bisa dirubah atau diperbarui hanya 1 kali, dan itu sebelum, itu pasal 50 nggak salah, atau pasal berapa? Sebelum dilakukan penetapan oleh hakim, jaksa hanya punya 1 kali untuk memperbaiki itu yang namanya surat dakwaan. Jadi surat dakwaan itu adalah, bahasa kami itu, surat dakwaan adalah mahkota perkara yang harus kita pertahankan dan harus kita buktikan di persidangan. Tapi yang enggak begitu-gitu amat sampai juga 20 hari. Ada yang seperti itu, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Saya ngalamin yang waktu masih sidang-sidang, kalau lagi begitu banyak perkara gitu, karena lewat minta perpanjangan. Jaksa punya penahanan kewenangan setelah 20 hari itu punya kewenangan untuk melakukan penahanan permintaan perpanjangan 30 hari. Jadi jaksa 50 hari. Tapi SOP kami itu
paling lambat itu 2 minggu itu sudah harus dilimpahkan. Ya, sama. Bapak sekalian, kembali ke belakang, alasan dari Pak objektif dan tadi itu yang saya sampaikan untuk penahanan, satu objektif yaitu undang-undangnya di atas 5 tahun ancaman hukum, kemudian memang bisa ditahan berdasarkan pasal 21 ayat 4 huruf B. Alasan yang lainnya diantaranya alasan subjektifnya itu pasal sama di dalam pasal 21 itu menyebutkan ayat 1-nya, dikhawatirkan misalkan orang itu akan melarikan diri, orang itu akan mengulangi lagi perbuatannya, dan satunya lagi orang itu akan menghilangkan barang bukti. Jadi 2 alasan yang selalu dijadikan sebagai landasan adalah alasannya objektif dan alasan subjektif. Oke, 20 30 berarti jaksa punya kewenangan untuk melakukan penahanan 50 hari. 50 hari ini harus sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kembali lagi tadi pasal kewenangan hak tersangka harus segera. Pasal 39 itu punya hak harus segera dilimpahkan perkara ini. Manakala kita segera dilimpahkan, kita bisa digugat itu oleh keluarga. Boleh-boleh saja menggugat aparat itu sebagai bentuk kontrol. Apakah aparat itu sudah sesuai melaksanakan sesuai dengan undang-undang atau tidak? Boleh saja. Hakim nanti yang akan menentukan. Pra-peradilan keberatan terhadap itu atau apapun namanya. Bapak sekalian, 50 hari. SOP kami itu 1 minggu, 2 minggu sudah harus dilimpahkan hak daripada tersangka. Limpahkan dengan surat dakwaan. Mulailah berproses. Kembali lagi proses persidangan. Sejak perkara itu dilimpahkan ke pengadilan, kewenangan sepenuhnya itu ada di hakim. Jadi ada beberapa tahapan kita, tahapan penyidikan, tahapan penuntutan, tahapan persidangan. Penyidik, jaksa, hakim. Jadi makanya sering kita dengar ada bahasa di semua tingkatan. Semua tingkatan itu maksudnya pada saat penyidikan, pada saat penuntutan oleh penuntut umum maupun pada saat proses persidangan pengadilan. Sejak dilimpahkan perkara itu ke pengadilan, beralihlah tingkat pemeriksaan. Hakim punya kewenangan untuk melakukan penahanan selama 30 hari. Hakim pengadilan negeri. Dari 30 hari proses berjalan. Surat dakwaan, kembali lagi dasarnya, surat dakwaan dasarnya, pemeriksaan alat bukti tadi 184, keterangan saksi, surat ahli, petunjuk, keterangan tersangka. Ini yang 5 atau misalkan minimal kan 2 alat bukti. Tapi kebanyakan biasanya dalam penyidikan bisa ada 3 atau ada 4. Inilah yang harus atau menghiasi yang berisi di berkas perkara itu harus ada di situ. Itulah yang kemudian dibawa oleh jaksa ke pengadilan. Jaksa lah yang punya hak untuk melakukan pembuktian di persidangan. Kecuali tindak pidana tertentu, misalnya tindak pidana pencucian uang, misalkan dia punya kewajiban untuk membuktikan dari mana, untuk pembuktian terbalik. Begitu juga wacana bahwa untuk perkara korupsi nanti ada pembuktian terbalik, itu wacana-wacana ke depannya, ngikutin. Tapi dalam hukum pidana, maksudnya dalam perkara pidana biasa, kewajiban jaksa untuk membuktikan dakwaannya. Dan hakim pun memutus pun berdasarkan surat dakwaan. Misalkan kayak gini, seseorang melakukan perbuatan pencurian, kemudian di dalam praktek, di dalam proses persidangan ada perbuatan lain ternyata bukan pencurian, tetapi itu tidak didakwakan. Hakim bisa menuntut, ada beberapa lepas dari tuntutan hukum. Kenapa? Kenapa? Karena itu tidak didakwakan oleh jaksa. Bisa
Beda dengan misalkan putusan bebas. Putusan bebas adalah putusan yang manakala jaksa tidak bisa membuktikan kesalahan si terdakwa berdasarkan surat dakwaan. Surat dakwaannya misalkan pembunuhan, dia membunuh. Jaksa tidak bisa membuktikan pembunuhan itu, lepas, bebas, free strike. Oke, kembali lagi penahanan 30 hari, 90 hari. Berarti hakim dalam jangka waktu 90 hari itu sudah harus bisa memutus 30 sama 60. Putuslah. Putus ya. Habis putus ada upaya hukum, terima atau tidak terima. Misalkan tidak terima, banding. Hakim pengadilan banding itu punya kewenangan untuk melakukan penahanan selama 30 hari, perpanjang lagi 60 hari, jadi 90 hari juga pengadilan tinggi. Selama 90 hari harus perkara banding itu putus. Saya tidak bicara tentang manakala tidak ditahan. Kenapa? Karena berkaitan dengan yang diatur dalam pengertian bahwa itu harus menjadi prioritas manakala itu ditahan. Kenapa? Kaitannya dengan dia itu di dalam. Kalau di luar lain ceritanya. Dia tidak ditahan misalnya. Lain cerita, tidak ada batasan di dalam KUHP itu sendiri. Itu salah satu kelemahan. Kadang-kadang perkara lama karena tidak ditahan malah nggak disidang-sidangkan, itu banyak. Oke, 30 hari kemudian berarti hakim pengadilan tinggi 90 hari. Enggak selesai juga, ada upaya hukum. Upaya hukum kita tahu, kalau upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa banding dan kasasi. Upaya hukum luar biasa diantaranya PK, kasasi demi kepentingan hukum. Kalau gerasi sama itu berbeda, aturannya berbeda. Itu adalah pengampunan dari presiden. Manakala orang itu sudah menyatakan bersalah, sudah mengaku, sudah menjalani, ada gerasi. Oke, pengadilan tinggi 30 hari sampai 60 hari, 90 hari. Kemudian Mahkamah Agung karena proses kasasi itu 50 hari sama 60 hari, 110 hari. Rangkaian semua ini, sebelum ke sana saya sampaikan dulu. Sesuai dengan pasal 24 KUHP itu apa yang bisa dikasasi itu apa? Di antaranya alasan-alasan kasasi. Hakim melampaui kewenangannya. Hakim salah menerapkan hukum. Hakim tidak menjalankan ketentuan perundang-undang sebagaimana mestinya. Inilah alasan-alasan yang mendasari permohonan kasasi. Jadi permohonan kasasi yang disampaikan oleh para pihak itu kepada Mahkamah Agung itu hanya berkaitan dengan penerapan hukum, tidak lagi berkaitan dengan saksi-saksi tadi. Hakim sudah hanya melihat apakah hukum itu sudah diterapkan dengan benar atau tidak. Kemudian kasasi itu hanya bisa di pasal 257 bisa dicabut juga bisa. Hanya ini dijadikan satu kali. Kemudian harus segera disampaikan juga, harus segera diputus. Putusan kasasi hanya menolak atau menerima karena berkaitan dengan penerapan hukum. Oke. Jadi sejak proses dari awal tadi, dari penyidikan yang 2040 sampai dengan ke
apa namanya ke Mahkamah Agung. Le- Kalau itu dasarnya itu status. semua proses itu penahanan itu 400 hari. Ah, Dari mulai penyidikan ya. Jadi orang itu dalam proses berperkara pidana sampai dengan kasasi 400 hari. Itulah pemikiran-pemikiran hukum modern sekarang kita sudah mulai dipikirkan. Makanya tadi saya sampaikan ilustrasi perkara pemilu 14 hari cuma 1 bulan, persidangan sampai putus seminggu, PT seminggu, berarti cuma 1,5 bulan. Taruhlah di Mahkamah Agung seminggu, berarti tidak selesai 2 bulan, itu sudah selesai. Mudah-mudahan para pimpinan kita berpikir progresif ke arah sana, sehingga akhirnya kepastian hukum terhadap siapapun itu segera didapatkan. Kepastian hukum, salah satu tujuan pada hukum secara filosofi adalah adanya kepastian hukum, ya kan? Oke, ini kalau kita cerita gini banyak lebar ini. Jadi ini kan nanti kita buka sesi tanya jawab ya. Izin mungkin rekan-rekan PKI yang mau bertanya silakan. Terima kasih. Langsung saja pertanyaan saya terkait dengan adanya hukum adat. Salah satu adat kita misalnya kawin lari. Kawin lari membawa seorang perempuan gitu sehingga kabur. Tiba-tiba orang tua perempuan ini lapor anaknya diculik. Apakah padahal kawin gitu? Apakah ini termasuk yang nantinya diterima oleh kepolisian sebagai tindak pidana? Terima kasih. Satu-satu aja ya, biar lebih bagus gitu. Begini, kembali lagi tadi, atas res mensrea ada perbuatan yang dilanggar kemudian diwujudkan keluar, ada niat jelek yang diwujudkan keluar. Kasus seperti ini sehingga ada gium di dalam hukum pidana itu yang disebut dengan zone school, tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Itu asas pegang itu aktus mensrea dan hukum pidana ya, aktus mensrea zone school, tidak ada pidana tanpa kesalahan. Artinya kesalahan ini, kesalahan itu apa? Perbuatan yang dilarang. Sekarang berkaitan dengan masalah adat, saya sampaikan bahwa di dalam hukum pidana yang KUHP Undang-Undang 146 ini ya, yang berasal dari Red Book van Strafrecht ini masih belum akomodir itu. Jadi masih melihat kepada unsur, kemudian unsur apa enggak, Contoh, ada kasus orang mencuri kakao, pernah dengar dulu? Kakao hanya berapa sih? Berapa ribu untuk makan. Tapi secara formil, yuridis formil, dia salah. Apalagi kalau dihubungkan dengan hukum agama ya, sekecil apapun dia salah secara formil. Cuma permasalahannya ada juga masalahnya karena untuk perlu kemudian akhirnya dia itu dihukum sampai dengan berbulan-bulan di penjara. Itu jadi pertanyaan, berarti ada apa Pak? Ada instrumen-instrumen yang memang harus ada penerobosan, ada hukum harus progresif, melihat kepada asas manfaat. Kembali kepada asas tadi, hukum adat. Misalkan gitu, ini sudah adatnya, dia diakui oleh orang gitu. Apakah di sana ada aktus
Nanti Pak. Tidak ada mensrea di sana, tidak ada perbuatan, tidak ada kesalahan, tidak mensrea, bentuk kesengajaan. Ada kita diajar tentang kesengajaan dengan maksud, ada kesengajaan kemungkinan, ada kesengajaan dengan tujuan, ada 3 ajaran tentang kesengajaan. Dan sekarang adat memang sama seperti adat di sini, sama seperti adat di Lampung. Ya. Jadi akhirnya ada yang melaporkan itu di sinilah letak harus kebijakan, bijak memang. Ada yang namanya kita yang namanya kebijakan apa namanya politik hukum, kebijakan hukum. Ada kebijakan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan aparat penegak hukum, mensikapinya dari terhadap laporan. Tidak menerima laporan pun aparat salah. Muncullah instrumen-instrumen seperti di kami IRC, gitu ya. Secara formil orang membawa kabur anak gadis gitu ya, orang secara formil dia sudah memenuhi, tetapi secara material apakah bisa ditingkatkan ke penyidikan oleh penyidik atau tidak, semuanya kewenangan penyidik. Jadi tinggal diminta kebijakan, komunikasi, dijelaskan, dan itu biasanya yang seperti itu ada juga expose antara penyidik dengan penuntut umum. Ada beberapa kasus di sini penyidik minta expose, kita lihat nggak ada mensreanya, ada perbuatannya tetapi tidak ada mensreanya, akhirnya dikembalikan, carikan solusi yang lain karena tidak bisa. Kembali lagi tadi, ajas yang paling umum, tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Nah, akomodir ini nanti di dalam KUHP baru itu diakomodir. Jangan sampai salah, KUHP baru itu nanti kalau kita kan azas seorang yang melakukan pidana dia bertanggung jawab. Pidana itu untuk dirinya gitu ya. Nanti azas itu berubah di dalam KUHP baru. Kita pun bisa harus bertanggung jawab pidana terhadap perbuatan orang lain. Ya, itu ya. Ya. Langsung aja ngomong. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat bangga sekali kita bisa pematerinya adalah langsung dari kejaksaan ya. Pelaku kemudian luar biasa pengendali perkara di kejaksaan. Menarik tadi sebenarnya apa yang dikatakan oleh teman ini, karena kita ini kan di Lombok ini kan masih menganut hukum adat untuk perkawin beda di Bima misalnya sudah harus penculikan gitu kan. Mensreanya ada sebenarnya, ada yang tidak, ada yang ada mensreanya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ada orang ketika dia kemudian dilarikan itu dipaksa, tetapi karena sudah ada maka dia terbentur dengan hukum itu, tidak boleh, ini sudah ada, padahal dia tidak mau. Dan banyak sekali hal yang tadi seperti itu, banyak sekali. Nah kemudian terkait dengan penyidikan dan penahanan, artinya ketika pemanggilan 2 kali kemudian itu dilakukan penangkapan paksa, kasus ini misalnya belum tentu dia salah gitu kan. Apakah kemudian begitu dia tidak memenuhi panggilan 2 kali dan ditangkap kemudian akan menjadi bersalah karena tidak memenuhi panggilan itu, apakah kemudian menjadi bersalah?
Nah kemudian penahanan ini yang menjadi menarik ini. Misalnya di kepolisian sama kejaksaan anggaplah itu 60 hari gitu kan. Orang untuk mengungkap kasus itu masa sepanjang itu gitu. Satu. Yang kedua, walaupun memang sekarang sudah berubah pola pikir penegakan hukum, dimulai dari kepolisian lah kita bicara kan. Mungkin kejaksaan jarang pukul orang ya, tidak tahu kita. Tapi kalau di kepolisian, teman-teman yang teman saya kuliah penyidik itu memang dia masih terpengaruh dengan pengakuan tersangka itu. Jadi dia harus memukul supaya orang ini mengaku, padahal dia tidak melakukannya. Tapi karena dia kesakitan, akhirnya dia mengaku. Ini permasalahan di lapangan. Saya bilang bahwa ini salah. Tidak boleh dipaksakan orang mengaku gitu kan. Nah sekarang sudah mulai berubah seperti itu. Dan itu yang terjadi di lapangan memang. Di mana-mana ketika tidak didampingi sama lawyer maka orang itu habis sudah. Pencuri apapun itu habis. Yang kedua, memang harus ada azas manfaat seperti pencuri kakao itu. Artinya ini tapi kalau kamu azas manfaat pencuri kakao kan tidak seberapa. Tapi ketika yang mengajukan ini orang yang hebat, kemudian uangnya banyak, ini kemudian menjadi lanjut gitu kan. Langsung ke pertanyaan Pak. Iya, menjadi lanjut. Paham tak? Tetapi ketika orang yang biasa-biasa mengajukan aduan, nah ini juga dilihat. Di lapangannya seperti itu, antara teori kadang lapangan seperti itu. Oke, terima kasih. Begini, berkaitan dengan masalah mensrea tadi yang kaitan dengan ini, kembali lagi ini menjadi kewenangan penyidik. Ya, kewenangan penyidik untuk meneruskan atau tidak, dan itu nanti berdasarkan juga dengan apa yang diinginkan nanti dengan penuntut umum. Berkaitan dengan saya sampaikan kaitan hukum adat ini hanya sebagai sebagai gambaran awal saja. Nanti bisa diakomodir di dalam KUHP baru nanti, tetapi itu pun dengan pembatasan. Ini sebagai bentuk informasi saja. Kemudian berkaitan dengan masalah yang tadi yang berkaitan dengan kewenangan untuk pemanggilan segala macam. Kemarin lagi tadi kita punya azas praduga tak bersalah. Dan kewajiban setiap orang itu untuk manakala dipanggil untuk datang. Di UNCAP juga menyebutkan manakala dipanggil tidak datang, penyidik itu juga boleh untuk mendatangi ke kediamannya, diperbolehkan, di KUHP diatur. Tetapi bukan berarti dengan begitu kemudian dia ditetapkan sebagai tersangka atau bagaimana langsung ditahan, ya tidak. Apalagi sekarang dengan yang zaman sekarang gitu ya. Yang dulu mungkin masih kita dengar adanya penyiksaan, ada ini. Kita terbuka dulu masih, kenapa? Karena pengakuan. Sekarang itu tidak. Dan kewajiban hak daripada tersangka sesuai dengan KUHP itu adalah dia berhak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Punya hak. Saya nggak mau diperiksa. Saya minta dulu dampingi penasihat hukum. Bilang aja. Inilah pentingnya pemahaman tentang hukum, pengetahuan tentang hukum. Jangan mau saja dengan begitu saja, dengan mentang-mentang saya pakai baju dinas begini gitu ya, terus saya mau semena-mena, atau misalkan ada orang yang protes terhadap saya, kemudian saya marah, yang begitu harus ditinggalkan. Dan kitanya, masyarakatnya juga harus bercerdas, harus paham ini. Bang, nanti dulu tahan dan segala. Apa saya akan mana surat perintahnya Pak? Saya lihat. Atau ada orang pakai preman, nangkap segala macam. Mana petunjuk bahwa saudara anggota? Saya mau lihat. Itu hak itu. Kita kebanyakan suka terbiasa untuk jangan. Itu hal yang biasa. Kita menanyakan, dan kita pun para penegak hukum harus terbiasa itu. Sampai terhadap perkara nggak cukup dihentikan. Apa susahnya?
Kalau misalkan nanti ada bukti yang lain, dibuka lagi. Apa susahnya kan gitu? Kan gitu. Ya, seperti tadi yang misalkan tadi, ada apa namanya, ada kemungkinan orang lebih kuat segala macam. Untuk sekarang itu nyaris sudah hak kita punya hak kita minta. Saya minta di dalam pada saya, penasihat hukum. Saya nggak akan atau di jalan segala macam, kecuali gabungan melihat segala macam. Kenapa? Karena tidak bisa. Nggak bisa orang sembarangan untuk menghentikan atau menahan suatu kemerdekaan seseorang tanpa adanya surat perintah atau tanpa dengan dia punya kewenangan. Saya sebagai jaksa, kalau saya saya bukan perkara yang saya tangani itu berdasarkan perintah pimpinan, perintah undang-undang. Saya bukan jaksa P16, saya bukan jaksa bedakan antara saya pengendali dengan pelaksana. Saya bukan jaksa P16A yang menyidangkan perkara gitu ya. Saya tidak punya hak untuk menahan orang itu. Yang menahan orang itu jaksa itu. Walaupun saya jaksa gitu, kemana-mana saya jaksa, saya punya kewenangan untuk. Tetapi sesuai dengan pasal 111, setiap orang punya berhak untuk melaporkan hanya tindak pidana. Tetapi sebagai aparat penegak hukum, hukumnya wajib manakala ada suatu perbuatan pidana kemudian dia melaporkan. Ya, jadi sejak ini kita harus bisa menempatkan hak dan kewajiban kita, perlunya pemahaman, perlunya pengetahuan, harus berubah. Kita pun harus bicara. Jangan mau begitu aja. Gimana saya bisa mengetahui seseorang itu sebagai apa atau tidak? Ya kan? Yang terjadi. Dan harus berani untuk berubah. Oke. Nah, yang lain. Selanjutnya Pak. Oh, rame. Seru nih. Seru nih. Bagian sini belum nih. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut saja Pak Jaksa, Pak Kajati. Lanjut saja yang menyarankan pada peninggi. Bapak yang terhormat, saya ada pertemuan di jalan. Pertama Pak, yang namanya sistem mediasi di kepolisian Pak. Setelah terjadinya mediasi di kepolisian, itu artinya itu sudah memegang pasal 78, bebas dan tuntutan, karena adanya surat perdamaian, yang meninggal dunia antara lain, dan dia ada janji antara yang terduga dengan pelaku, yang antara pelaku dengan orang yang tersangka. Setelah terjadi mediasi Pak, oleh oknum polisi itu dia meminta bayar kepada orang yang telah mediasi itu. Pertama, apakah ada pasal yang menangkan atau menghalangi perbuatan oknum polisi tersebut Pak? Pertama. Kedua, setelah kita melihat pada era baru ini atau modern ini terjadi banyak sekali 284 bedanya dengan 288 pidana Pak. Di 288 itu di sana mengatakan bahwa setiap orang yang kawin sah memukul istrinya itu penjaranya 4 tahun. Membuat sakit atau cedera istrinya cacat, dia itu seumur hidup 8 tahun. Mati itu dibuat istrinya yang sah itu 12 tahun. Lalu yang 284 itu berzina Pak. Yang merusak orang, gadis, cewek dirusak oleh seseorang, kok penjara 9 bulan Pak? Mohon, di mana itu hukum ini keadilannya? Karena di dalam dasar hukum itu adalah kepastian hukum, manfaat hukum dan keadilan yang dicari Pak. Yang kedua Pak, yang ketiga ini, karena ini pengalaman di lapangan Pak. Yang ketiga ini Pak, ada berkaitan dengan penculikan tadi. Kebetulan kami Kelompok Tengah Pak sudah mendengar itu. Dikira orang penculik yang langsung berada di Lampung, dia itu ke Polresnya dulu itu pada tahun 2020 yang dia menangani Pak, dia itu divisi hukum adat Sasak.
langsung dia masuk ke Polres, sehingga orang yang dikatakan menculik itu Pak, dia dapat bebaskan dari tahanan polisi karena itu adalah sedang menjalankan sabtu lungguh hapala keramu ada sasak adilohung, sedang menjalankan 7 rangkaian ada sasak, sehingga Pak itu untuk memadukan antara hukum konvensi dan hukum konstitusi yang ada di negara kita. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang pertama, bentar langsung aja ya. Yang pertama, dalam seluruh proses perkara pidana sebetulnya tidak ada istilah apa ada di dalam KUHP yang namanya mediasi, tidak ada. Jadi perkembangan hukum memang ini harus kita ikutin cermati. Perkembangan hukum itu kembali lagi dari saya, pesan saya ada beberapa hal yang lebih penting. Yang penting yang pertama kuasai hukum, kuasai undang-undang, kuasai aturan. Kedua, kuasai pengetahuan berkaitan dengan jurisprudensi Mahkamah Agung. Kemudian yang ketiga, kuasai dan terus belajar tentang perkembangan hukum dalam praktek di masyarakat. Ikutin itu saja. Kuasai 3 hal ini saja, insya Allah. Bapak sekalian, kalau kita kembali kepada ajaran-ajaran pidana, sebetulnya hal-hal yang sifat-sifatnya mediasi itu, atau kadang-kadang misalkan ada seorang tersangka atau misalkan saksi didampingi oleh pengacara, dalam pidana sebetulnya tidak ada hukum acara pidana dan pidana. Kenapa? Karena pada prinsipnya korban itu diwakili oleh jaksa dan negara, prinsipnya. Tetapi untuk menjaga kepentingannya silakan saja. Ada lagi perkara yang bukan delik aduan kemudian didamaikan gitu, nyatanya bisa damai. Tidak ada dalam hukum pidana itu. Kalau pidana diteruskan, kalau tidak cukup bukti dihentikan, itu aja. Tidak ada misalkan padahal itu bukan delik aduan, katanya sudah damai. Itulah perkembangan hukum, itulah masyarakat. Nah, kemudian kembali lagi tadi berkaitan dengan apa namanya? Nama tadi Pak? Iya, apa namanya pasal 284 itu. Jadi begini, KUHP ini adalah produk Belanda, Perancis. Ada beberapa pasal-pasal yang kayaknya tidak ini, jangankan begitu. Pasal kita melakukan perbuatan cabul atau perbuatan cabul sama anak sampai dengan korbannya 20 orang pun itu maksimalnya cuma 12 tahun. Ya, Bapak kan yang menyampaikan bahwa ada perbedaan ancaman hukuman. Tetapi itu hanya letter di buku saja, tidak di dalam suatu praktek. Ada beberapa hal yang sekarang diakomodir perbuatan-perbuatan itu sekarang di dalam di Undang-Undang Nomor 12 yang berkaitan dengan kekerasan, tindak pidana kekerasan seksual misalkan. Kemudian berkaitan di rumah tangga diakomodir di Undang-Undang KDRT. Jadi sudah mulai di apa namanya, ada aturan-aturan tersendiri. Jadi akhirnya kita karena itu sudah diatur sudah diatur oleh spesialisnya, kita nggak dipakai itu KUHP-nya. Jadi itu hanya dalam pengertian batas maksimal ancaman hukuman yang ada di undang-undang. 12 tahun. Ya, jadi itu bukan berarti itu nanti di persidangannya si orang ini dengan hukuman seperti itu dengan cuma berapa bulan, tidak. Apa spesialisnya sekarang Pak? Spesialis itu ada beberapa yang diatur di dalam undang-undang tentang kekerasan seksual, misalkan tentang tindak pidana perlindungan anaknya, kemudian di KDRT-nya. Undang-undangnya berapa? Undang-undang 12 itu kekerasan seksual. Ya. Apa lagi tadi saya? Yang ketiga. Agak jatuh belum dijawab. Pertanyaan yang ketiga. Pasal 284 itu dengan hukumannya dengan 288.
Kenapa Mas? Kenapa lebih ringan hukumannya menurut buku yang dibuat oleh Belanda itu yang pasal 84 dan 288? Kalau misalkan seperti itu nanya ke saya, pembentuk undang-undang. Pertanyaan berikutnya siapa? Sorry, artinya bahwa kita tidak tahu. Jangankan begitu Pak. Kembali lagi dasarnya, ini undang produk Belanda gitu ya. Kadang-kadang kita menyampaikan pendapat aja. Cuman yang pasti bahwa sekarang itu sudah mulai diatur, misalkan tentang masalah menghalangi, katanya yang menghalangi perbuatan gitu ya. Itu dianggap perbuatan, apakah ada pasalnya gitu ya, menghalangi aparat, itu ada pasal 167 juga ada di sana, menghalangi ada. Jadi kembali lagi kaitannya dengan masalah material itu mudah untuk kita lihat aja di KUHP gitu. Tapi kembali lagi apa yang saya awal sampaikan, paham, ngerti, itu yang menjadi sasaran saya. Mudah-mudahan nanti cuma 2 jam ini saya, walaupun saya sampaikan ini 30% saja bisa diserap saja sudah paham gitu tentang hukum, kemudian kedepannya gitu ya, insya Allah. Oke. Mungkin terakhir Pak, atau ada lagi? Oh ya. Mungkin saya nih Pak, yang ringan-ringan saja nih, kaitannya dengan pidana. Namun sebelumnya Pak, saya ingin tahu ini dan mungkin dari beberapa teman di sini yang belum tahu terkait dengan masalah azas antara laporan dengan aduan. Ini dasar-dasar kita dulu nih Pak, ya, terkait dengan pidana. Mungkin nanti Bapak bisa memberikan kami gambaran seperti apa antara laporan dengan aduan, karena ini banyak permasalahan yang memang kita belum pahami juga di masyarakat Bapak. Terus yang kedua, kaitannya dengan unsur pidana Pak. Ini pidana ringan boleh dikategorikan dengan pidana ringan, seperti salah satunya fidusia, penggelapan motor, ya, itu dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 19 pasal 42 Pak, ya. Ini kaitannya dengan pidana, baik dalam penyidik. Lebih-lebih dengan undang-undang sekarang kita lebih mengutamakan dengan restoratif justice Pak, RJ ini. Nah ini dalam kejaksaan, apakah diberlakukan juga RJ di sana Pak? Ada ruang kita gitu? Karena saya sendiri pernah mengajukan RJ, malah itu ditolak Pak. Nah Bapak selaku dipidum di sini, apalagi dalam pengendali perkara, insya Allah bisa membantu kami ini untuk bisa bagaimana sih langkah yang mudah untuk kami bisa RJ. Terus selanjutnya proses dari penyidikan hingga vonis dan kaitannya dengan di lapas ini Pak, kaitannya dengan PB, pelepasan bebas bersyarat. Memang dalam undang-undang diatur itu dalam vonis pengajuan PB itu minimal 2/3 Pak dijalani hukuman. Nah dalam 2/3 itu apakah ada maksimal hukumannya? Misal setahun minimal lah baru kita mengajukan PB, pelepasan bebas bersyarat ini Pak. Ya mohon arahan dari Pak ini selaku kuasa di Kejati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama kaitan sama laporan dan pengajuan. Begini, di dalam KUHP itu sendiri menyebutkan bahwa ada pasal-pasal yang bisa dilakukan penuntutan berdasarkan pengaduan. Misalkan pencurian dalam keluarga, harus ada pengaduan, secara formilnya harus ada pengaduan. Jadi bentuk administrasinya juga bukan dalam tulisan
bentuk laporan, tetapi pengaduan. Dan pengaduan itu bisa dicabut kembali. Jadi kaitannya dengan ini juga ada yang namanya dalam pidana disebut dengan delik biasa, delik dengan pengaduan. Delik biasa ini tidak bisa misalkan gitu ya. Jadi tanpa dengan itu pun, karena kewajiban melaksanakan tugasnya seorang penyidik itu untuk tanpa dengan laporan pun berdasar kewenangannya bisa. Nggak usah nunggu lagi laporan, nggak usah nunggu pengaduan. Beda dengan yang namanya pasal-pasal tertentu yang ditentukan oleh undang-undang itu harus dengan pengaduan. Pengaduan bisa ditarik kembali, bisa sebelum putus itu pakai cabut misalkan pengaduannya. Tapi ada batas waktunya, dalam jangka waktu 3 bulan. Itu paling lambat berapa bulan itu ada ditentukan oleh undang itu bisa dicabut. Lewat dari situ, tetapi kalau sudah sampai ke pengadilan, dan kemudian dicabut pengadilan segala macam, itu adalah hal yang nanti menjadi pertimbangan oleh hakim. Inilah yang saya sampaikan tadi, jelaskan dari awal. Ada beberapa hal yang kadang-kadang kita itu bukan delik aduan,